Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini adalah kelompok yang terdiri dari saya Ilham Sudrajat, Larsa Fitri Basuki, Alif Basuti, Dita Pangastuti, Nur Asifah Suliswati, dan Randy Nakula Febrian. Kami di sini akan membahas mengenai materi ekonomi teknik, yaitu materi pada bab 1 tentang pendahuluan dan bab 2 yaitu biaya produksi. Adapun materinya akan dibacakan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Pertama, ada kompetensi, yaitu memahami konsep dasar ekonomi teknik dan dapat memanfaatkannya dalam rangka memperbaiki efisiensi dan efektif kegiatan teknik. Ada beberapa subkompetensi. Yang pertama, memahami dan mengerti konsep dan tujuan dipelajarinya ekonomi teknik bagi engineer dan praktisi engineering. Yang kedua, paham konsep efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi dari suatu sistem kerja dan dapat menerapkannya dalam suatu kegiatan teknik secara komprehensif maupun parsial. Yang ketiga, menyadari perlunya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam setiap keputusan-keputusan teknik atau engineering dalam rangka mendapatkan hasil-hasil yang optimal dan ekonomis. Apa itu ekonomi teknik? Ekonomi teknik pada dasarnya adalah pengetahuan yang membicarakan tentang tata cara dan metode dalam melakukan evaluasi terhadap suatu rencana investasi. Maka sebelum investasi tersebut dilaksanakan atau diimplementasikan, sebaiknya rencana tersebut telah teruji kelayakan ekonomisnya di samping kelayakan teknis. Konsep ekonomi itu bagaimana? Yaitu orang atau kelompok perusahaan yang secara simultan melakukan kegiatan transaksi ekonomi disebut dengan pelaku ekonomi atau economic activity. Sementara itu, kegiatannya disebut dengan kegiatan Ekonomi teknik dan perancangan teknik. Kegiatan teknik adalah suatu konsep kegiatan manusia yang berorientasi pada proses perbaikan, perubahan sifat maupun bentuk dari benda-benda alam dalam rangka mendapatkan manfaat yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana manusia mengubah sifat dan fungsi batu-batuan menjadi bangunan, mengubah pasir besi menjadi besi dan baja, mengubah kayu menjadi mobiler atau menjadi kertas, dan sebagainya, yang semuanya merupakan hasil perancangan teknik yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam rangka menjamin hasilnya produk engineering yang efektif dan efisien serta kompetitif tersebut, maka perlu rancangan yang dilakukan secara baik, sistematis, dan terukur. Diawali dengan munculnya ide, konsep teknik mungkin berupa ide baru maupun penyempurnaan dari ide rancangan yang ada, mencakup tentang produk maupun proses pengerjaan produk. Ide-ide tersebut tentu perlu dilahirkan secara sistematis dan tertulis melalui penjelasan-penjelasan, gambar, spesifikasi, dan penjelasan teknik lainnya yang disebut dengan proposal teknis. Selanjutnya, proposal teknis tersebut perlu dievaluasi kelayakannya, teknisnya sebelum dilakukan atau direalisasikan. Artinya, apakah rancangan tersebut memungkinkan secara teknik untuk direalisasikan, apakah sudah tersedia teknologinya beserta tenaga ahlinya. Jika belum memungkinkan, ada baiknya rancangan tersebut diperbaiki kembali serta dihentikan saja. Untuk melakukan evaluasi ekonomis terhadap rancangan teknik, dibutuhkan pengetahuan pendukung ekonomi teknik, ekonomi engineering. Oleh karena itu, ekonomi teknik adalah salah satu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik atau engineering. Karena penerapan kegiatannya, teknik pada umumnya memerlukan investasi yang relatif besar dan berdampak jangka panjang terhadap aktivitas pengikutnya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi teknik sering juga dianggap sebagai sarana pendukung keputusan. Keputusan yang baik dan rasional pada dasarnya memerlukan prosedur dan proses sistematis serta terukur dengan tahapan proses sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi dan memahami persoalan dengan baik. Kedua, merumuskan tujuan penyelesaian masalah.
Ketiga, mengumpulkan data-data yang relevan. Keempat, klarifikasi, klasifikasi, dan validasi kebenaran data yang terkumpul. Kelima, identifikasi atau pelajari alternatif pemecah masalah yang memungkin. Menetapkan menetapkan kriteria pengukuran alternatif. 7. Menyusun atau menyiapkan model keputusan. Ke-8. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap semua alternatif yang disediakan. 9. Mengambil keputusan sesuai dengan tujuan. 10. Menerapkan atau mengimplementasikan keputusan yang telah diambil. Selanjutnya saya akan membahas mengenai efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi. Memahami konsep efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi dengan baik sangat dibutuhkan dalam melakukan analisis dari suatu perencanaan teknik. Karena pemahaman konsep yang salah tidak akan memberikan hasil analisis yang tajam dan bermanfaat. Adapun pengertian dari masing-masing konsep tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas adalah ukuran tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Semakin sempurna atau baik mencapai tujuan, artinya semakin efektif proses tersebut dilakukan. Kedua yaitu efisiensi. Efisiensi adalah ukuran tingkat penghematan pemakaian sumber daya atau input dalam suatu proses, di mana semakin hemat memakai sumber daya, maka akan semakin efisien proses tersebut dilakukan. Yang ketiga yaitu produktivitas. Produktivitas adalah suatu ukuran yang menjelaskan seberapa besar rasio antara tingkat pencapaian tujuan dengan pemakaian sumber daya. Selanjutnya yaitu optimal. Optimal adalah suatu nilai yang terbesar ataupun terkecil akibat adanya hubungan yang tidak linear antara dua variabel yang berpengaruh. Contohnya, hampir dalam semua sistem industri akan menghasilkan hubungan output-input tidak selalu linear, sehingga akan menghasilkan kondisi optimal. Kondisi yang optimal ini selalu menjadi tujuan diperbaikinya sistem produksi secara terus-menerus. Kemudian saya akan menjabarkan mengenai cash flow. Cash flow adalah tata aliran uang masuk dan keluar per periode waktu pada suatu perusahaan. Cash flow sendiri terdiri dari yang pertama cash in atau uang masuk, umumnya berasal dari penjualan produk atau manfaat terukur atau benefit. Yang kedua yaitu cash out atau uang keluar, merupakan kumulatif dari biaya-biaya atau cost yang dikeluarkan. Cash flow yang dibicarakan dalam ekonomi teknik adalah cash flow investasi yang bersifat estimasi atau prediktif. Karena kegiatan evaluasi investasi pada umumnya dilakukan sebelum investasi tersebut dilaksanakan, jadi perlu dilakukan estimasi atau perkiraan terhadap cash flow yang akan terjadi apabila rencana investasi tersebut dilaksanakan. Dalam suatu investasi secara umum, cash flow akan terdiri dari 4 komponen utama, yaitu 1. Investasi, kedua operasional cost, yang ketiga maintenance cost, yang keempat benefit atau manfaat. Ada biaya produksi. Biaya atau cost yang dimaksud dengan biaya di sini adalah semua pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diukur dengan nilai uang. Selanjutnya, pengeluaran atau expense. Yang dimaksud dengan expense ini biasanya yang berkaitan dengan sejumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan dalam rangka mendapatkan sesuatu hasil yang diharapkan. Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya atau cost mempunyai pengertian yang jauh lebih lengkap dan mendalam dari pengeluaran atau expense. Oleh karena itu, untuk pembicaraan selanjutnya, maka biaya yang dimaksud adalah pengertian biaya atau cost di atas. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Konsep dan istilah-istilah biaya telah berkembang selaras dengan kebutuhan disiplin, keilmuan, dan profesi. Sehingga dalam mengklasifikasikan biaya, banyak pendekatan yang dapat ditemui sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bahasan buku ini. Setidaknya kita perlu melihat klasifikasi biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya berdasarkan waktunya. Yang kedua, biaya berdasarkan kelompok sifat penggunaannya. Yang ketiga, biaya berdasarkan produknya. Yang keempat, biaya berdasarkan volume produk. Biaya berdasarkan waktu dapat pula dibedakan atas. Yang pertama, biaya masa lalu.
yaitu biaya yang secara real telah dikeluarkan yang dibuktikan dengan catatan historis pengeluaran kegiatan. Yang kedua, biaya perkiraan, yaitu perkiraan biaya yang akan dikeluarkan bila kegiatan itu dilaksanakan. Yang ketiga, biaya aktual, yaitu biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Biaya ini perlu diperhitungkan jika panjangnya jarak waktu antara pembelian bahan dengan waktu proses atau penjualan, sehingga terjadi perubahan harga pasar. Selanjutnya, biaya berdasarkan kelompok sifat penggunaannya. Biaya berdasarkan klasifikasi penggunaan setidaknya dapat dibedakan atas 3 jenis. Pertama, biaya investasi, yaitu biaya yang ditanamkan dalam rangka menyiapkan kebutuhan usaha untuk siap beroperasi dengan baik. Biaya ini biasanya dikeluarkan pada awal-awal kegiatan usaha dalam jumlah yang relatif besar dan berdampak jangka panjang untuk kesinambungan usaha tersebut. Investasi sering juga dianggap sebagai modal dasar usaha yang dibelanjakan untuk penyiapan dan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas usaha, termasuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusianya. Contoh, biaya produksi, pembuatan atau penyediaan bangunan kantor, pabrik, gudang, fasilitas produksi lainnya, serta infrastruktur yang diperlukan untuk itu. Terus selanjutnya, menyediakan fasilitas produksi, mesin-mesin, peralatan, dan fasilitas kerja lainnya. Selanjutnya, biaya berdasarkan produknya. Proses pengelompokan biaya berdasarkan produk dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu biaya fabrikasi dan biaya komersial. 1. Biaya fabrikasi atau factory cost. Biaya fabrikasi atau sering juga disebut dengan biaya produksi atau production cost adalah jumlah dari 3 unsur biaya, yaitu bahan langsung, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Biaya ini secara langsung berkaitan dengan biaya pembuatan produk secara fisik yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan proses produksi hingga disebut juga dengan production cost. Biaya fabrikasi akan terdiri dari komponen-komponen biaya berikut. 1. Biaya bahan langsung. 2. Biaya tenaga kerja langsung. 3. Biaya bahan tak langsung. 4. Biaya tanggung kerja tak langsung. 4. Biaya tenaga kerja tidak langsung. 5. Biaya tak langsung lainnya. Biaya bahan langsung dan biaya bahan tenaga kerja langsung sering juga disebut sebagai biaya utama atau primer cost. Sedangkan biaya bahan tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya disebut dengan biaya overhead. Berikutnya, bahan langsung atau direct material adalah semua bahan yang diperlukan untuk membentuk bagian integral dari produk. Ciri-cirinya, tanpa ada bahan tersebut produk tidak dapat diwujudkan, dan jika ditelusuri bahan tersebut ditemukan pada produk mungkin secara fisik ataupun sifat. Kemudian bahan tak langsung atau indirect material, yaitu bahan tersebut tidak bersifat mutlak kehadirannya pada produk, tetapi lebih bersifat suplemen atau pembantu atau pelengkap agar kualitas produk menjadi lebih baik. Kemudian tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu tenaga kerja yang secara langsung mempengaruhi terjadinya proses produksi seperti pekerja, tukang, dan operator. Kemudian tenaga tak langsung atau indirect labor, yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran proses produksi di lantai pabrik seperti pengawas, supervision, montir, atau cleaning service pabrik. Kemudian biaya tak langsung lainnya, yaitu semua biaya yang dikenakan dalam rangka proses produksi di luar dari komponen biaya di atas. Contohnya sewa peralatan dan fasilitas pabrik. Biaya komersial. Biaya komersial merupakan akumulasi biaya yang untuk membuat produk itu dapat dijual di luar biaya produksi dan dipergunakan biasanya untuk menghitung harga jual produk. Kelompok biaya yang termasuk biaya komersial adalah
1. Biaya umum dan administrasi. 2. Biaya pemasaran. 3. Pajak usaha dan perusahaan. Adapun tujuan perhitungan biaya berdasarkan produk ini antara lain: 1. Memproyeksikan biaya produksi dan harga produksi terjual. 2. Mengetahui komposisi komponen biaya produksi maupun biaya keseluruhan. 3. Sebagai sarana informasi dalam menyelidiki dan menganalisis struktur biaya produk yang ideal oleh rencana dalam rangka mempelajari struktur pembiayaan melalui konsep cost center atau pusat biaya. Kemudian 4. Biaya berdasarkan volume produk. Beberapa jenis biaya bervariasi langsung dengan perubahan volume produksi, sedangkan biaya lainnya relatif tidak berubah terhadap jumlah produksi. Oleh karena itu, menjadi perlu perhatian beberapa kecenderungan biaya tersebut untuk dapat merencanakan dan mengendalikan efek biaya tersebut volume produksi. Oleh karena itu, biaya berdasarkan volume produksi dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Biaya tetap. Biaya yang harus dikeluarkan relatif sama walaupun volume produksi berubah dalam batas-batas tertentu. Contohnya, biaya listrik untuk penerangan, telepon, air bersih, gaji karyawan, dan lain-lain. Kemudian biaya variabel, yaitu biaya yang berubah besarnya secara proporsional dengan jumlah produk dibuat. Contohnya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, jika sistem penggajian berdasarkan volume dan lain-lain. 3. Biaya variabel, yaitu biaya yang berubah tidak proporsional dengan perubahan volume. Misalnya, perubahan volume melewati kapasitas fasilitas yang ada sehingga diperlukan penambahan kapasitas mesin, biaya perbaikan mesin, dan sebagainya. Sekian penjelasan dan penjabaran yang dapat kami sampaikan. Kami berharap semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, kekurangan itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.